Karena kalau kita pelajari Al-Quran, kita akan dapati bahwa umat-umat terdahulu tidaklah mereka mendustakan para nabi, kecuali Allah akan turunkan azab seketika bagi mereka. Ada kaum 'Ad, ada kaum Thamud, orang-orang yang tidak membenarkan ajaran para nabi, tidak beriman kepada nabi, mendiskreditkan nabi, menghina nabi, membunuh nabi. Apa yang Allah perlakukan kepada mereka? Turunkan musibah, azab dari langit seketika. Ada yang diturunkan batu, ada yang diturunkan angin tofan, ada yang keluarganya dihancurkan oleh Allah, ada satu daerah di bumi hanguskan oleh Allah seketika. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Umat Nabi Musa, kalau mereka mendapati najis di dalam jilda ahadihim, di kulit salah seorang di antara mereka, maka sholat mereka tidak pernah akan sah sebelum mereka memotong apa? Memotong anggota badan yang terkena najis. Kalau nggak dipotong, sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, dosanya terus-terusan. Jadi kalau salah seorang di antara mereka berjalan ke tempat ibadah mereka, kakinya terkena najis, nggak bisa dicuci seperti kita. Apa yang dilakukan? Potong kaki. Mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen jadi umat Nabi terdahulu? Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Baik, di kitab yang serupa disebutkan bahwa sesungguhnya umat-umat Nabi terdahulu, kalau perempuan di antara mereka dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan, umat terdahulu, umat Nabi Musa, apa yang harus dilakukan? Kalau mereka sudah masa haid, mereka harus masuk di dalam satu kamar yang sekiranya tidak bisa melihat orang dan tidak bisa dilihat orang. Perempuan kalau haid pada masa itu, datang bulan kah, nifas kah, ya, wiladah kah, pokoknya ketika dia sedang datang bulan, apa yang berlaku kepadanya, dia tidak boleh dilihat orang dan melihat orang. Jadi dikunci di satu tempat. Kalau umat Nabi Muhammad sekarang bebas. Bahkan Rasulullah SAW katakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu yang kamu mau. Mau perempuan haid terserah, kecuali bersetubuh, itu nggak boleh. Sisanya mau ngajak makan, mau ngajak nongkrong, mau ngajak jalan-jalan, pengajian juga terkadang ada yang hadir. Asal tidak menjadikan talwith al masjid, masjid nggak boleh. Umat Nabi terdahulu nggak boleh masuk dalam satu kamar, dikunci di penjara sampai masa haidnya selesai. Berikan makan, sudah dikasih makan, dikasih semuanya bekal untuk selama dia mengeluarkan darah. Susah atau tidak ibu-ibu? Susah atau tidak? Enak atau tidak jadi umat Nabi Muhammad? Ya, enak. Umat Nabi terdahulu, kawan-kawan, kalau kita pelajari di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, salah seorang di antara mereka kalau melakukan maksiat dengan matanya maksiat, apa yang harus dilakukan? Allah tidak akan menerima taubatnya sama sekali sebelum mereka mencongkel matanya di dunia. Kalau umat Nabi Muhammad hanya perlu 3 hal: menyesal, meninggalkan maksiat pada saat itu juga, ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya. 3 syarat. Taubatan nasuha. Apa yang pertama adalah menyesal. Ini catat ini karena perlu. Ini modal kita untuk mendapatkan akhirat. Menyesal, meninggalkan pada saat itu juga, ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya. 3 hal ini kalau kita lakukan, maka kita menjadi orang yang taubatan nasuha. Anak-anak Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang beriman kepada Allah dan berislam. Islam adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang zahir, sesuatu yang terlihat. Sementara keimanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan al-a'malul qalbiyah. Tidak apa-apa di sini. Di sini tidak apa-apa. Biar lebih dekat. Kita bersyukur kepada Allah akan nikmat keimanan, sesuatu yang berurusan dengan hati. Dan kita juga bersyukur kepada Allah akan nikmat keislaman kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan al-a'mal al-zahiriyah, sesuatu yang nampak, adanya sholat, adanya puasa, adanya zakat, adanya haji. Ini semua adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tidak lupa bahwa ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita meminta, yaitu kita dijadikan termasuk menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya umat Nabi? Tidak. Tapi Allah memilih kita dari banyaknya makhluk untuk menjadi umat mulia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Tadi kita mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang indah, suara yang merdu. Kita diperdengarkan firman Allah bahwa Nabi Muhammad SAW Allah utus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semua ciptaan Allah mendapatkan rahmat berkat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki dua umat. Yang pertama dinamakan umat da'wah, yang kedua dinamakan umat istijabah. Ada berapa umat Nabi? Ada dua. Yang pertama namanya umat dakwah, yang kedua namanya umat istijabah. Umat dakwah adalah umat yang mendapatkan ajakan dari Nabi.
Tapi terkadang belum tentu orang itu mau ikut. Kita kalau ngajak sahabat kita untuk hadir majlis, ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Yang terpenting kita ajak. Itu namanya orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajaki. Tapi ada sebagian orang yang istijabah, menerima panggilan tersebut, sehingga mengikuti apa yang diundang kepadanya ajaran dan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dikategorikan umat istijabah. Kalau saya tanya, Rasulullah SAW berdakwah kepada semua orang yang hidup pada masanya, di antaranya adalah Abu Jahal. Rasulullah dakwah sama Abu Jahal atau tidak? Dakwah. Berarti Abu Jahal umatnya Rasulullah atau bukan? Umat Rasulullah. Tapi apakah umat Rasulullah yang istijabah atau dakwah? Dia hanya menjadi umat yang dakwah. Tapi Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah umat Nabi Muhammad yang istijabah, yang mengikuti jawaban dari ajakan Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu itu semua ya, teman-temannya Abu Jahal, mereka semua adalah umat Nabi atau bukan? Umat Nabi. Tapi beriman atau tidak? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tergolong orang yang juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Nabi. Kok bisa? Iya. Karena kalau kita pelajari Al-Quran, kita akan dapati bahwa umat-umat terdahulu tidaklah mereka mendustakan para nabi, kecuali Allah akan turunkan azab seketika bagi mereka. Ada kaum 'Ad, ada kaum Thamud, orang-orang yang tidak membenarkan ajaran para nabi, tidak beriman kepada nabi, mendiskreditkan nabi, menghina nabi, membunuh nabi. Apa yang Allah perlakukan kepada mereka? Turunkan musibah, azab dari langit seketika. Ada yang diturunkan batu, ada yang diturunkan angin tofan, ada yang keluarganya dihancurkan oleh Allah, ada satu daerah di bumi hanguskan oleh Allah seketika. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Sebagian di antara mereka tidak beriman kepada Allah, tapi malah kaya raya. Kita yang beriman kepada Allah justru hidupnya susah. Mereka tidak beriman kepada Allah, justru memiliki gedung-gedung yang tinggi, memiliki istana yang mewah, memiliki kehidupan yang mewah, padahal tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Andai saja itu bukan umat Nabi Muhammad, tentu mereka akan mendapatkan musibah yang besar. Tapi karena mereka menjadi salah satu umat Nabi termulia, Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan keamanan di dunia, dan mereka diakhirkan azabnya bukan di dunia, tapi mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat. Itu termasuk tanda rahmat Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Ini poin, bawa pulang ke rumah satu ilmu. Kita baru tahu, alhamdulillah, ternyata umat Nabi ada yang umat dakwah, ada yang umat istijabah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan bagi umat yang hidup setelah Nabi Muhammad. Meskipun mereka tidak mengiyakan ajakan Nabi, mereka tidak mendapatkan azab seketika dari Allah, tapi mereka mendapatkan takhirul uqubah fil akhirah. Mereka diakhirkan siksaan mereka bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau umat-umat terdahulu tidak, mereka mendustakan Nabi, langsung dapat musibah, langsung dapat azab, langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita tidak minta sama Allah. Apa kita sebelum lahir kita bilang dulu sama Allah, ya Allah pengen jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Apakah ketika kita di dalam perut ibu kita mengatakan, ya Allah saya pengen keluarnya sekarang nih, bagus nih jadi umatnya Nabi Muhammad? Tidak, kita tidak tahu apa-apa. Allah yang pilih kita untuk menjadi umat mulia Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang diakhirkan kita, ya, kita diakhirkan supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umat wasata, yang tadi disebutkan syahidan. Sebagai apa? Sebagai saksi. Saksi apa? Kita ini sebagai saksi apa? Saksi buat umat-umat terdahulu. Jadi nanti di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir-tafsir ketika menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa litakunu syuhada'a 'alan nas, kita ini akan menjadi saksi. Apa yang terjadi? Disebutkan nanti di hari kiamat, setelah semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya umat-umat terdahulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Umat-umatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak beriman kepadaku? Apa jawaban mereka? Karena kebiasaan bohong, di hadapan Allah juga bohong. Dia bilang, ya Allah, kami tidak tahu adanya keberadaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu bahwa Engkau Maha Esa, ya Allah. Ya Allah, kami tidak didatangi para nabi dan rasul. Kami tidak didatangi orang-orang yang Engkau berikan misi untuk menyampaikan kepada kami akan agama. Bohong sama Allah. Dikira Allah nggak tahu. Dikira Allah nggak tahu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menyaksikan sidang tersebut antara Allah dengan umat-umat Nabi terdahulu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para nabi. Wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, wahai Daud, wahai Sulaiman. Ini umat-umat kalian mengatakan bahwa kalian tidak menyampaikan amanah yang saya berikan kepada kalian. Mereka mengatakan, ya Allah, kami sudah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Seketika umatnya mengatakan, bohong ya Allah, mereka tidak pernah menyampaikan sesuatu ke hadapan kami. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah sebagai saksi. Hei kalian kan hidupnya di akhir nih, tahu semuanya. Tahu semua atau tidak? Kalau kita nonton dari awal sampai akhir cerita, tahu atau tidak ceritanya kira-kira? Ada orang yang nonton hanya bagian awalnya saja atau bagian tengahnya saja. Tapi kita umat Nabi Muhammad yang memang nonton dari semenjak awal sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kita ditanya sama Allah, hai umat Muhammad, kalian yang tahu cerita dari awal sampai akhir, mereka ini, para nabi ini menyampaikan atau tidak amanah yang saya titipkan kepada mereka? Kita semua bersaksi kepada Allah, ya Allah, kami baca di dalam Al-Quran, ternyata Nabi Adam mengajarkan anak-anaknya. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun. Nabi Musa berdakwah begitu hebat. Nabi Musa berdakwah. Dakwahnya bukan seperti kita, gampang semua dipermudah. Dakwahnya sama Bani Israel. Tahu sendiri Israel. Sampai sekarang juga nggak selesai bawa adat ini. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh umatnya, ayo potong sapi. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya tinggal potong sapi, tapi diperpanjang sama dia. Sapi yang seperti apa? Kata Nabi Musa, potong aja, udah tinggal cari sapi, apa susah? Kami perlu tahu sapi yang seperti apa. Jangan-jangan kamu hanya mempermainkan kami, wahai Musa. Nabi digituin. Ya udah, kata Nabi Musa, kamu cari yang warnanya begini, yang warnanya begitu. Setelah dicari warnanya, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, terus menerus sampai dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan, wah kami baca Nabi Musa berdakwah, Nabi Ibrahim berdakwah, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran.
menceritakan bahwa para nabi-nabi ini sudah menyampaikan amanah dari Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umat-umat terdahulu, sekarang kalian tidak bisa dusta karena para saksi telah menyaksikan apa yang telah kalian lakukan semasa kalian hidup. Jadi kira-kira kita mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita pilih atau tidak? Tidak. Kita tidak pilih. Nabi Musa alaihissalam pernah baca di dalam salah satu kitab wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dia baca, nanti di akhir zaman ada umat yang kalau melakukan sholat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampuni semua oleh Allah. Antara sholat satu dengan sholat yang lain adalah pengampunan dosa yang pernah dia lakukan. Antara Jumat ketemu Jumat adalah sesuatu yang mengampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Antara Ramadan berjumpa dengan Ramadan adalah pengampun dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kata Nabi Musa, enak sekali jadi umat seperti ini. Jadikan mereka umatku ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan umatmu, tapi umat Nabi nanti di akhir zaman. Dia baca lagi, nanti ada orang yang pergi ke kota Makkah untuk melakukan ibadah umrah dan haji. Ketika melakukan hal tersebut, apapun dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikan mereka umatku. Kata Allah, wahai Musa, mereka bukan umatmu, tapi umat Nabi di akhir zaman. Nabi Musa alaihissalam kemudian membaca lagi bahwa fadilah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Kata Allah, wahai Musa, mereka adalah umat Nabi yang nanti datang di akhir zaman. Nabi Musa katakan, kalau begitu jadikan aku umat Nabi tersebut ya Allah. Jadikan aku umat Nabi tersebut. Karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu istimewa. Guru Syekh Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam satu buku yang beliau karang bernama Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Di dalam buku tersebut, di dalam kitab tersebut, beliau menukil beberapa hadis akan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak didapat oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya apa? Di antaranya umat-umat terdahulu sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Al-Imam Al-Bukhari, tapi bukan di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan satu hadis, umat Nabi Musa kalau mereka mendapati najis di dalam jilda ahadihim, di kulit salah seorang di antara mereka, maka sholat mereka tidak pernah akan sah sebelum mereka memotong apa? Memotong anggota badan yang terkena najis. Kalau nggak dipotong, sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, dosanya terus-terusan. Jadi kalau salah seorang di antara mereka berjalan ke tempat ibadah mereka, kakinya terkena najis, nggak bisa dicuci seperti kita. Apa yang dilakukan? Potong kaki. Mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen jadi umat Nabi terdahulu? Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau tangan kita kena najis, tidak pernah bisa sholat sebelum kita memotong tangan kita. Kalau tidak dipotong, dosa terus-menerus karena sholat nggak pernah bisa. Tapi kalau kita tidak potong, kalau kita potong, ya artinya anggota badan kita ada yang hilang. Ada yang mengatakan jilda ahadihim, maksud dari situ bukan kulit, bukan badan kita, tapi karena zaman dahulu menggunakan baju itu dari kulit semua rata-rata, maka yang dimaksud adalah bajunya. Jadi bajunya tidak boleh terkena najis sama sekali. Kalau terkena najis, potong, buang. Susah juga. Mau diartikan dua arti tersebut susah. Tapi yang pertama lebih susah tentunya. Yang kedua, habis duit kita. Setiap kena najis, bajunya dibuang. Kalau umat Nabi Muhammad SAW dipermudah sama Allah. Bahkan
Najis-najis seperti hayawan yang bisa dimakan. Itu ada qaul di dalam mazhab bahwa ya kotoran tersebut tidak najis. Seperti kalau kita di Mekah, kita melihat banyak burung apa namanya? Burung dara, merpati. Kan itu buang kotorannya sembarangan terkadang. Nah, karena burung tersebut bisa dimakan, maka kotorannya itu termasuk yang ma'fu. Ya, rawthul ma'kul bahasanya. Ya, kotoran hewan yang bisa dimakan. Seperti apalagi ayam, seperti apalagi kambing. Hal-hal yang seperti itu dimaafkan di beberapa keadaan. Ikhwani, umat terdahulu bukan hanya itu saja, supaya kita tahu. Kenapa saya beritahu? Supaya kita tahu bahwa kita ini keren, kita ini hebat, kita ini diutamakan oleh Allah. Karena kalau kita tidak tahu, kita merasa bahwa diri kita biasa-biasa saja. Saya adalah mutiara yang hebat, yang tidak pantas diletakkan di dalam kotak sampah. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Di kitab yang serupa disebutkan bahwa sesungguhnya umat-umat Nabi terdahulu, kalau perempuan di antara mereka dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan, umat terdahulu, umat Nabi Musa, apa yang harus dilakukan? Kalau mereka sudah masa haid, mereka harus masuk di dalam satu kamar yang sekiranya tidak bisa melihat orang dan tidak bisa dilihat orang. Perempuan kalau haid pada masa itu, datang bulan kah, nifas kah, ya, wiladah kah, pokoknya ketika dia sedang datang bulan, apa yang berlaku kepadanya, dia tidak boleh dilihat orang dan melihat orang. Jadi dikunci di satu tempat. Kalau umat Nabi Muhammad sekarang bebas. Bahkan Rasulullah SAW katakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu yang kamu mau. Mau perempuan haid terserah, kecuali bersetubuh, itu nggak boleh. Sisanya mau ngajak makan, mau ngajak nongkrong, mau ngajak jalan-jalan, pengajian juga terkadang ada yang hadir. Asal tidak menjadikan talwith dan masjid nggak boleh. Umat Nabi terdahulu nggak boleh masuk dalam satu kamar, dikunci di penjara sampai masa haidnya selesai. Berikan makan, sudah dikasih makan, dikasih semuanya, bekal untuk selama dia mengeluarkan darah. Susah atau tidak ibu-ibu? Susah atau tidak? Enak atau tidak jadi umat Nabi Muhammad? Ya, enak. Banyak lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah dosa. Kita kalau melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni seakan-akan kita tidak pernah punya dosa tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang kembali kepada Allah dari dosanya, minta ampun kepada Allah dari dosanya, seperti orang yang tidak punya dosa. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Gak ada. Man dzalladzi ma sa'a qad wa man lahu al-husna faqad. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan sama sekali? Siapa di antara kita yang apa yang dia buat hanyalah kebaikan? Tidak ada. Ghairu Muhammadin alladzi 'alaihi Jibril habaq. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua perlakuan Nabi adalah benar. Nabi tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan. Tidak pernah sama sekali. Nabi ma'asum. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad SAW menjaga para nabi sehingga mereka tidak akan pernah melakukan dosa. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Para nabi maksum, tidak melakukan dosa, sama seperti malaikat. Kalau kita manusia, semua kita dosa. Nggak ada yang lebih baik satu
di antara yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah. Kalau dosa semua dosa, cuma model dosanya beda-beda. Kita terkadang merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan terang-terangan, dan maksiat yang kita lakukan di dalam hati kita. Andai orang lain tahu keburukan yang kita lakukan, tentu tidak akan ada orang yang mau mendekati kita. Tidak ada. Kita ini masih dijaga sama Allah. Keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah. Semua kita manusia punya kesalahan. Makanya kita tidak berhak untuk mengatakan bahwa saya lebih mulia dari si fulan. Gak bisa. Gak bisa. Karena memang kebetulan dia melakukan dosa kelihatan orang lain, sehingga seakan-akan dia adalah orang yang lebih rendah dari kamu. Padahal kita juga banyak dosanya, banyak keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Umat Nabi terdahulu, kawan-kawan, kalau kita pelajari di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, salah seorang di antara mereka kalau melakukan maksiat dengan matanya maksiat, apa yang harus dilakukan? Allah tidak akan menerima taubatnya sama sekali sebelum mereka mencongkel matanya di dunia. Kalau umat Nabi Muhammad hanya perlu 3 hal: menyesal, meninggalkan maksiat pada saat itu juga, ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya. 3 syarat. Taubatan nasuha. Apa yang pertama adalah menyesal. Ini catat, ini karena perlu, ini modal kita untuk mendapatkan akhirat. Menyesal, meninggalkan pada saat itu juga, ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya. 3 hal ini kalau kita lakukan, maka kita menjadi orang yang taubatan nasuha. Walaupun kedepannya kita melakukan kesalahan lagi, tidak masalah. Yang terpenting 3 hal ini kita lakukan. Menyesal, karena sebagian orang melakukan keburukan tanpa ada penyesalan. Kemudian yang kedua, meninggalkan pada saat itu juga, karena sebagian orang dia melakukan dosa tapi sambil nyesal. Ada yang seperti itu, ada atau tidak? Ada. Saya sebenarnya nggak mau mencuri, tapi ngelihat ini banyak juga nih, saya kalau tidak diambil. Berarti dia menyesal melakukan keburukan. Apakah itu taubat? Tidak. Kenapa? Karena dia mengambil. Jadi menyesal saja tidak cukup. Menyesal, meninggalkan pada saat itu juga. Kemudian ada syarat yang ketiga. Karena ada sebagian orang yang dia menyesal, dia tidak melakukan pada saat itu, tapi ada kemauan yang kuat. Ya, kapan ada kesempatan yang lebih baik dari ini? Ya saya juga manusia lah. Ya, semua kita pernah salah lah. Tuh, sudah siap-siap dia untuk melakukan kesalahan. Wajar lah kita korupsi sama-sama, kayak gak tahu aja. Nah, kita kan sama-sama hidup udah biasa lah sudah. Artinya apa? Dia sudah mengadakan kesempatan untuk melakukan kesalahan. Orang seperti ini tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya menyesal, kemudian meninggalkan pada saat itu juga, dan yang ketiga ada kemauan kuat untuk, ya Allah, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Tahu-tahunya jatuh lagi, taubat lagi. Tapi yang paling tahu dia jujur atau tidak jujur, dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak jujur, buat apa? Berarti taubatnya tidak sah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW 3 hal ini dilakukan, taubatnya diterima oleh Allah seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Apapun yang pernah kita lakukan dulu. Siapa yang tidak pernah muda? Siapa yang tidak pernah maksiat? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Tapi kalau kita bertobat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu, Allah ampuni. Kita istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah sayang sama kita. Cuma kadang-kadang kitanya saja yang tidak sayang sama diri kita. Berkah maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami menyesali apa yang pernah kami lakukan dahulu. Kami sudah tinggalkan ya Allah, tapi kami terkadang melupakan adanya kemauan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. 3 hal ini kami lakukan ya Allah, supaya apa? Supaya setelah kami pulang dari maulid ini, kampung kami bercahaya. Kami semua keluar dari majelis ini, dari masjid ini, sudah tidak membawa dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan orang yang sakit, Allah hadirkan musafir, Allah hadirkan para sesepuh-sesepuh, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini kita lakukan, dan insya Allah
kampung kita Allah jaga dari musibah malapetaka, karena penduduknya adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Nabi Muhammad SAW, firman Allah ini menandakan bahwa Allah tidak akan menurunkan azab musibah kepada satu kelompok. Di situ ada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, setelah saya pergi, perawi mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW pergi, kita memiliki satu pegangan, yaitu istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan kita dari malapetaka dan musibah. Dari dalam hati kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Dahulu ada salafun saleh, ya, salafun saleh didatangi seseorang minta doa, Syekh doakan saya. Kenapa? Saya rezeki saya macet, ada enggak ijazah bacaan-bacaan? Apa kata Syekh? Kata salaf kita, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Datang lagi orang ke beliau bilang, Syekh, saya ini susah punya anak. Saya susah punya anak, susah punya keturunan. Saya mau minta ijazah supaya diberikan bacaan, supaya saya dipermudah punya keturunan. Apa kata Syekh? Baca istighfar. Syekh, saya pengen, datang lagi orang lain lagi, saya pengen ketenangan hati supaya saya menjadi orang yang tenang. Baca istighfar. Setiap orang datang meminta kepada beliau ijazah, bacaan dan doa, jawabannya banyak baca astagfirullahaladzim. Karena dalam Al-Quran Allah katakan yumdidkum bi amwalin wa banin. Ketika kalian fastaghfiru rabbakum, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah, Allah akan berikan anak, Allah akan berikan ketenangan hati, Allah akan berikan kepada kalian apapun yang kalian mau kalau kalian memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wallahi, bersumpah Nabi Muhammad, inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Saya dalam satu hari tidak kurang meminta ampun kepada Allah, beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat mi'ata marrah, 100 kali. Itu belum bacaan-bacaan Nabi di keseharian Nabi, seperti ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi, Rasulullah akan baca ghufranak, ghufranak, ghufranak. Lain lagi itu minta ampun. Lain setelah sholat, istighfar Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, kita yang kita inginkan kesian. Ini para panitia kalau bikin majlis maulid setiap tahun cuma bikin majlis saja tapi tidak ada asar, tidak ada hasil. Kita pengen tahun ini setidaknya kita dapat hadiah dari Allah. Selesai majlis ini semuanya kita nggak punya dosa. Setidaknya selain kita mendapatkan tambahan dari Allah, anugerah, rahmat, ilmu, silaturahmi, makan dan lain sebagainya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tahun ini kita khususkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari tempat ini dan dosa kita terhapus, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah lebih ikhlas lagi. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. Astagfirullah.
minal khata'. Hadirkan maksiat yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbana Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan istighfar kita pada malam hari ini, Allah jauhkan kita dari malapetaka dan musibah dan dipermudah semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengatakan bahwa umat Nabi Musa kalau melakukan dosa dengan mata, ini bukan omong kosong hadisnya Nabi Muhammad, bukan cerita bikinan-bikinan Habib Ali Al-Kaf, tidak, bukan. Tapi memang betul pernah terjadi umat Nabi terdahulu kalau bermaksiat dengan mata, matanya harus dicongkel baru Allah SWT berikan taubat. Kalau mereka bermaksiat dengan kaki, tidak akan pernah Allah terima taubat mereka sebelum mereka membuktikan kejujuran mereka mau bertobat kepada Allah dengan memotong kaki mereka. Maksiat dengan tangan, tangan dipotong. Pernah berbohong sekali tapi pengen minta ampunan sama Allah, harus potong lidah baru menunjukkan kejujuran. Bahkan kalau antum perhatikan ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan umat Nabi Musa. Mereka mendatangi Nabi Musa, Nabi Musa, kami pengen tobat, kami sudah cukup deh bikin kesel Allah, kami capek dengan maksiat, kami pengen bertobat. Cara tobat seperti apa sih? Mereka datang kepada Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Antum boleh buka Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, fatubu ila bari'ikum fakhtubu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah taubat kalian sebelum kalian ambil pedang, tusuk diri berkali-kali sampai kalian mati, menunjukkan bahwa kalian betul-betul jujur mau taubat. Setelah itu fataba 'alaikum, baru Allah terima taubat kalian. Sebelum kalian bunuh diri, gak bakalan diterima taubat kalian. Tapi umat Nabi Muhammad dipermudah oleh Allah karena kita adalah umat Nabi yang paling Allah sayang. Tapi terkadang kita tidak sadar diri. Kita pilihan Allah, tapi kita tidak sadar. Kita kurang bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir, kita masih sibuk. Boleh atau tidak sih memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Jadul, udah gak zaman sudah. Ngapain lagi sih? Oh, boleh atau tidak memperingati hari kumpul seperti ini? Anak kecil juga tahu ini baik. Baik atau tidak kita kumpul seperti ini? Baik. Jangan tanya sama orang yang mengaku dirinya terpelajar. Kita ngapain di sini? Minum-minuman khamr? Enggak. Kita maksiat. Kita melakukan hal. Kita cuma duduk di masjid, bagi kajian, baca zikir, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak diperlukan hadis yang sahih, tapi jauh lebih diperlukan hati yang sahih. Kita ini perlukan apa? Hati yang sahih. Jadi kita harus banyak-banyak berterima kasih sama Nabi Muhammad, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak memuji Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak kisah-kisah Rasulullah SAW yang ingin saya ceritakan, tapi insya Allah jadwal saya masih 2 hari lagi di sini, ada beberapa kajian-kajian, mudah-mudahan kita kumpul bersama-sama. Ya, insya Allah kita akan ceritakan kisah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan alhamdulillah malam hari ini kita memulainya di masjid yang begitu istimewa. Walaupun ada keterlambatan karena memang saya sedikit padat jadwal sebelum ini, perjalanan dari Garut ke Jakarta, kemudian ke Palangkaraya ke Sampit, sampai langsung disuruh ceramah. Wah, itu sebenarnya saya hampir pingsan ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan di malam hari ini sebagai pembuka, dan insya Allah ini pembuka kebaikan. Besok dan lusa saya masih di sini, dan insya Allah setelah itu saya akan meneruskan perjalanan dakwah. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir, karena biasanya saya kalau datang ke satu tempat
5 tahun berikutnya baru saya datang lagi. Ayo, jangan sampai silaturahmi ini menjadikan kita semakin jauh. Mudah-mudahan Allah catatkan kita untuk selalu bertemu, walaupun tidak secara tatap muka. Kita bisa bertemu di Instagram, kita bisa bertemu di YouTube, kita bisa bertemu di televisi. Mudah-mudahan silaturahmi kita berketerusan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Allah jaga sesepuh kita, para ulama kita, para guru kita, para habaib kita. Mudah-mudahan terus-menerus di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW. Allah jaga kenikmatan kita. Jangan sampai ada orang-orang yang hasut memasuki ke tempat kita, kemudian merusak kesatuan kita, keberagaman kita, dan menjadikan kita saling bermusuhan. Paling nikmat hidup di tempat-tempat seperti ini, kita bisa beribadah kepada Allah secara tenang, dan insya Allah kita bisa mencapai maqam yang tinggi kelak di kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah, derajat kami telah Kau naikkan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hadir bersama kami orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir. Doa mereka pasti Kau ijabah. Berkatilah kami dengan keberadaan mereka ya Allah. Ya Allah, kami memandang anak-anak kecil, sepertinya sekarang mereka masih kecil, tapi mereka adalah masa depan bagi kami ya Allah. Jadikanlah mereka ulama al-amilin, jadikanlah mereka pemimpin yang soleh, yang memegang negara kami dengan amanah ya Allah. Jadikanlah kami semua saling cinta mencintai karenamu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.